Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa semester 1 program studi PGSD ingin mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Ya, kita mau tahu dong nama Akang sama jurusan Akang dari mana? Fakultas apa? Nama aku Rahan Aditya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas FIPS. Oke, FIPS dekat ya, tinggal ke atas kemarin. Jadi selanjutnya terus kita lanjut ke wawancara. Apa yang menurut Anda menjadi penyebab stres paling umum di antara mahasiswa baru? Di mahasiswa baru ya? Ya. Mungkin yang paling umum tuh pertama gara-gara tugas. Tugas kan mulai sekarang banyak, mungkin di kalian juga ada tugas presentasi, makalah. Selain itu juga ada mungkin tuntutan finansial dari UKT yang besar. Jadi masalah, jadi ke kitanya juga jadi stres gitu. Paling yang paling umum itu sama waktu belajar, kan beda banget waktu di SMA sama sekarang. Nah paling itu yang bikin stres buat mahasiswa baru. Buat pertanyaan kedua, apakah ada faktor khusus nggak sih dari lingkungan atau kehidupan pribadi yang meningkatkan stres mahasiswa baru menurut kakak? Pasti ada ya kalau buat meningkatkan stres. Kayak misal masalah pribadi di rumah, ada masalah sama keluarga, sama teman, atau sama siapa gitu ada. Selain itu di faktor lingkungan kampus mungkin sama teman-teman juga ada yang ngerasa insecure, ngerasa malu kalau ketemu teman. Itu juga bisa ningkatin rasa stres gitu buat kitanya. Jadi makin stres ya? Iya, makin stres. Oke, terima kasih. Setelah tadi udah menjelaskan faktor-faktor nih Kang, gimana sih cara Akang mengelola stres yang berkaitan dengan tuntutan akademis seperti jadwal kuliah yang padat dan tugas-tugas yang harus segera diselesaikan sekarang? Mungkin yang biasa aku lakuin itu, yang pertama ngosongin satu hari biar nggak belajar, nggak nugas, nggak mikirin soal kuliah lah intinya. Ngilangin dulu pikiran, kayak ngelakuin hobi, main dulu, atau yang biasa tidur gitu. Gara-gara itu kan jadi kitanya bisa fresh, terus buat besoknya baru bisa dimulai lagi, jadi bisa lebih cepat kerjainnya. Baik Kang, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kang menjaga keseimbangan antara kehidupan akademis dan sosial tanpa merasa terlalu stres? Mungkin cara menyeimbangkannya, aku biasanya bagi-bagi dulu apa yang diprioritasin, prioritas 1, 2, 3. Nah, sudah dari itu kan jadi punya bayangan, gambaran mau ngerjain yang mana dulu, soal akademis atau sosial. Nah, kalau misalkan sosial lebih penting, ya paling yang masalah yang lain dikepinggirin dulu, ngerjain dulu yang prioritas itu. Menurut kakaknya, bagaimana pengaruh sosial itu, lingkungan sosial itu mempengaruhi tingkat stres kakaknya? Mungkin kalau bisa ngasih contoh kayak circle yang kurang bagus gitu buat kitanya. Kayak misal nuntut ini, nuntut itu, harus tampil bagus gitu. Kan itu bisa bikin stres juga. Nah, bisa juga gara-gara circle itu jadi kita susah belajar. Gara-gara mereka pengennya main tapi kita pengen belajar gitu. Jadi itu juga bikin kita stres. Mau ngikutin ke teman atau ngikutin ke akademik. Kalau di lingkungan kampus sih paling itu. Terakhir nih bonus ya ini. Tips dong dari AA untuk mengatasi stres mahasiswa baru. Barangkali teman-teman di sini ada yang mengalami hal serupa. Paling tips dari aku ya, banyakin ngobrol sama teman gitu. Kalau masalah jangan dipendam sendiri, bisa diomongin ke teman atau ke kakak tingkat, atau mau ke kemahasiswaan juga bisa. Intinya kalau ada masalah tuh jangan dipendam sendiri. Takutnya kayak yang itulah. Sepakat. Ya. Untuk sementara ini korban diduga mengalami depresi hingga nekat meloncat dan terjatuh. Baik, mungkin sesi wawancara antara kami dengan Akang cukup sekian. Terus terima kasih buat Akangnya sudah meluangkan waktu buat wawancara bersama kami. Udah kata-kata. Semangat terus. Terima kasih Kak. Sama-sama.